lagi di Hitam Putih. Sampai detik ini kami masih berusaha untuk menghubungi dari pihak KPI, tapi belum ada jawaban dan belum tersambung juga sampai detik ini. Jadi kita lanjut dulu tanpa KPI-nya. Nah, tadi kita bicara tentang film, sinetron, ada unsur kekerasan dan sebagainya. Tapi kita juga mau dengar dari pihak pembuat sinetronnya juga pasti ya. Ini adalah seorang produser film sinetron sekaligus CEO dari rumah produksi MD Entertainment, Manoj Punjabi. Selamat malam, Pak Manoj. Apa kabar? Terima kasih. Silakan. Sebelumnya kita mau mention dulu ada polling ketiga di Twitter Hitam Putih T7 dengan hashtag polling hitam putih. Kalian tinggal klik saja di sana. Pertanyaannya adalah bahwa KPI ini kan mengeluarkan edaran melarang laki-laki berpakaian wanita di tayangan televisi atau berperilaku seperti wanita. Anda mendukung atau Anda tidak mendukung surat edaran KPI ini ya? A. Anda mendukung dan B. Anda tidak mendukung. Hasil pollingnya nanti akan kita bacakan di segmen terakhir. Bagaimana respon masyarakat terhadap surat edaran KPI ini. Oke, baik. Saya langsung dengan Manojnya sendiri. Ini tadi kita bicara sinetron, kita bicara film dan sebagainya. Nah, menurut Manoj sendiri dalam membuat film, apakah ada patokan-patokan tertentunya when you make the movie? Gini, kalau bagi saya film itu kan creative liberty yang sangat besar. Film is about creative liberty. Tapi dari saya pribadi itu punya misi dan visi saya harus positif. Jadi sesuatu yang punya nilai value, ya, dengan nilai value positif. Tapi di atas itu caranya gimana bisa entertain masyarakat. Bisa entertain, bikin mereka menarik di film khususnya. Karena mereka harus bayar tiket untuk nonton. Betul. Televisi itu gratis. Kalau di film mereka harus bayar tiket, mau pergi ke bioskop, nonton film. Effort luar biasa. Jadi kalau bagi saya unsur pertama itu adalah commercial entertainment. Itu penting sekali. Dan saya pribadi selalu sukanya positif. Sesuatu yang positive thinking. Jadi saya nggak suka sesuatu yang negatif. Jadi film saya itu pasti ada nilai-nilai yang positif bikin kita semangat. That is my mission. Oke. Kalau that's your mission, saya rasa berarti edaran surat KPI tidak ada pengaruhnya ya? Gini, kalau saya kira sih enggak ya. Cuman saya masih bisa harus balance. Balance itu penting. Kalau ngomong pengaruh, kadang kan gini, kalau TV beda lagi. Kita di dunia rating, tuntutan yang nggak ada rating, berhenti program ya. Jadi saya nggak munafik bilang oh saya bisa bikin begini, tapi saya pakai akal sehat saya mikir ini film ini sinetron umur 13 tahun, anak saya boleh nonton nggak? Atau semua umur di TV jam 6, anak saya boleh nonton nggak? Kalau saya nggak mau anak saya nonton, namanya sinetron saya values-nya kurang. Ada sesuatu yang bisa membahayakan. Mana sampai berpikir seperti itu? Oh pasti. Jadi saya baca skrip, saya lihat dulu ini apa. Tapi kalau tayangan jam 8, saya udah tahu ini jam 8 misalnya ada unsur drama yang lebih kenceng. Nah itu wajar, karena anak kan tidur jam 8. Itu udah mindset. Anak saya juga tidur 8:30 paling telat hari sekolah. Jadi kita harus realistis juga gimana cara balance-nya. Kalau ada program anak-anak di balance dan kita selalu ada juga lebih berkembang. Memang kalau dapat kritikan bagi saya, oh ini tidak boleh. Saya harus analisa diri saya. Saya selalu introspeksi diri saya sendiri. Enggak, ini benar atau tidak. Terus saya coba ambil balance di tengahnya. Gimana bisa neutralize posisinya supaya entertainment value ada, ratingnya kita bisa tercapai dan values-nya dipertahankan. Everybody win. Oke. Kalau menurut Manoj sendiri, keluar dari sinetron, keluar dari film, tayangan apa yang saat ini ada, tapi berpengaruh buruk buat anak-anak? Sinetron atau film yang? Anything. TV? Ya TV ya memang very sensitive ya. Tapi balik lagi bagi saya, gini, saya harus jawab. Ini very tricky question. Ini tricky, sangat tricky. Jadi gini, kalau bagi saya, banyak sinetron ataupun entertainment program, ada yang unsur tidak mendidik, saya setuju. Karena kita selalu lebay, selalu berlebihan. Itu konsep berlebihan ini bikin rusak.
Oke, setuju. Tapi balik lagi, sekarang kita ada serial Go BMX, ya, sinetron Go BMX. Itu tentang sepeda, nggak salah. Karena saya punya misi di sana, dia mau jadi hero nih. Dia zero saat ini, cita-cita dia mau masuk di terbaik. Gimana caranya mau jadi nomor 1? Kadang untuk bikin sesuatu, kita ada unsur-unsur yang buruk dulu untuk akhirnya jadi benar. Konsep keseluruhannya harus benar dulu. Maksud saya ada buruk, nanti ada baiknya. Betul. Ya, kalau kita hanya mau bikin untuk dapat rating, apapun dihalalkan, saya kira itu salah. Contohnya Cinta Fitri. Oh, itu drama kenceng zaman dulu sampai 1002 episode, saya berhenti. Kenapa saya berhenti? 3 bulan berhenti. Supaya kita lebih kreatif, dari penulisnya nggak jenuh, kita bisa berkembang tiap season. Nah, itu kan konsep saya punya. Dengan tuntutan industri loh. Dan value brandingnya naik. Jadi kita harus bisa balancing. Pada saat Cinta Fitri berhenti itu karena you stop it, Anda yang berhentikan atau diberhentikan TV? Enggak, biasa selalu dari kita khususnya, kadang juga dari TV. Saya udah merasa udah cukup sampai saat ini. Jadi nggak perlu meres terus, saya udah create brand, endingnya masih terhormat, nah itu penting bagi saya. Ya, saya mau tiba-tiba dipotong, hilang gitu ya. Oh, itu nggak ada value. Apalagi kalau brand sudah besar, nggak semua bisa sukses. Tapi kalau sesuatu yang udah sukses, saya mau mulainya dengan tinggi, endingnya lebih tinggi. Oke. Tapi ada begini ya, kadang-kadang di luar kesadaran gitu ya. Mungkin tidak detail melihat skripsi, skenario dan sebagainya. Misalnya contoh ada ayah dan ibu, anaknya umur 8 tahun. Pada saat itu dicerita beberapa sinetron yang saya pernah tonton dan kritik, ibunya pergi ke pasar pagi hari, tinggallah ayahnya. Ayahnya bersama pembantunya. Ketika dia dengan pembantunya, anaknya lihat. Ya, katanya bercinta begitulah ketika si ibunya pergi ke pasar, bercinta dengan pembantunya, si bapaknya. Jadi si anaknya lihat, tapi apa peran di situ tidak, peran ayahnya ketika ketahuan dengan anaknya, dia tidak menyatakan secara verbal minta maaf atau tidak, tapi dia bilang, jangan kasih tahu ibu. Nah, ini ditonton oleh jutaan anak, itu berarti kalau bapak saya dengan pembantu di kamar ini boleh saja kalau tidak diberitahu oleh ibu. Ibu misalnya. Bentuk-bentuk seperti itu mungkin di luar kesadaran kita. Itu benar. Tapi gini, kita harus lihat sampai endingnya dulu. Orang tua itu, bapak itu kena azabnya atau tidak? Ada moral value-nya enggak? Kalau bapaknya endingnya masih happy-happy, masih bisa membuat lagi, ya itu salah. Tapi kalau endingnya dia kena azab, dia kena sesuatu, dia dapat punishment yang, dia dapat hukuman, jadi ibunya akhirnya perjuangan benar, anaknya dididik, itu salah kan oke. Nah, ya, itu bisa tergantung itu. Nah, tapi kalau berhenti di situ memang itu artinya di luar kesadaran jutaan orang itu menonton. Sama aja Pak, kita nggak bisa baca buku setengah. Never judge a book by its cover. Kita harus Boleh saya potong, jam berapa itu sinetronnya? Jam tayang anak-anak gitu loh. Misalnya satu contoh Pak. Itu ada salah satu sinetron, saya tidak tahu, saya tidak menyebut sinetron siapa, tetapi saya kritik dan saya sampaikan kepada KPI. Misalnya seorang murid, ada seorang guru perempuan, cantik. Ada di satu desa itu daun yang bisa dikipas-kipas di kursi, itu bisa gatalnya bukan main. Di luar kesadaran itu dalam film itu, ibunya itu dalam sinetron itu, si guru itu sampai naik ke roknya itu karena gatal. Itu ditonton oleh jutaan anak. Itu berarti boleh melakukan itu kepada guru. Kan karena dunia anak meniru dan memotokopi, itu loh maksud saya. Hati-hatinya di situ. Itu betul. Kalau itu namanya kita tidak punya style. Kalau kita udah didik, MD udah didik semaksimal mungkin. Kalau adegan itu nggak salah, sering terjadi di sinetron ataupun sinetron. Ya bikin ada caranya gimana dia gatelnya. Ada versinya deh, versi manis dan versi jorok. Kita harus lihat versi yang benar mana. Tapi adegan itu saya nggak akan buang. Cuman cara presentasinya harus benar. Balik lagi, how to tell the story. Nah, disitulah persoalannya. Bagaimana anak bisa menerjemahkan itu? Kalau itu tidak bisa diterjemahkan oleh anak, itu hanya kita sendiri. Nah, kalau kan, saya lihat visual, anak kan nggak bisa melihat, ini tayangan yang bisa. Namanya dunia anak misalnya. Betul, kan? Tapi kalau saya lihat visual itu sangat kuat. Betul. Jadi kalau kita bikin adegannya benar,
saya kira no problem. Jangan angkat sarung dong, itu memang tidak sopan. Tapi kalau kita garuknya, ada caranya. Oh, ini malah begini. Ya, itu kan gitu. Itu Oke, itu saya potong. Oke, nanti angkat dulu lagi pertanyaan. Timbul lagi pertanyaan angkat sarung nggak angkat sarung tapi ngerjain guru boleh nggak? Angkat dulu pertanyaan itu lagi kan. Kalau Pak Manoj sendiri, MD Entertainment udah pernah kena teguran KPI atau apa nggak? Kalau saya lihat ya, kalau Anda review, MD Entertainment salah satu PH yang paling sopan. Jadi masih tahu diri, teguran pasti punya, tapi kita tahu diri. Jadi paling balancing, lihat dari program MD Entertainment ya, mutu-mutunya Adit Sopo Jarwo. Jadi kita coba terima teguran pernah ada, tapi paling minimal. Karena dapat teguran itu kita udah tahu diri. Masih kalaupun ada kesalahan, cepat kita rectify. Kita sadarkan diri. Jadi Anda pun pernah, tapi Anda langsung merubah dan Ya harus. dibandingkan yang lain masih lebih baik ya. Jauh. Oke, Kalau kalau Anda gitu lihat saya salah record. undang, harusnya saya nggak undang Manoj, tapi ngundang yang lain supaya Pak Aris bisa lebih banyak. Oke, kita lanjut lagi satu ini, jangan tetap di Hitam Putih.